A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu madida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan kata mutiara salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi kita, Rasul kita, Nabi penutup dari segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Habibi untuk bertausiah. Judul dari tausiah Habibi ialah peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah. Sebelum lahirnya Rasulullah, dulu ketika kita belajar, ada yang kita pelajari, peristiwa bergadah, atau biasanya kita sebut tahun bergadah. Sebenarnya ada seorang penguasa zalim yang bernama Abraha yang ingin menandingi Ka'bah. Abraha ini merupakan gubernur Abyssinia dari Habasyah, atau yang kita kenal sekarang Ethiopia. Abraha ini berasal dari Afrika, dan Abraha ini beragama Nasrani. Saat Abraha datang ke Yaman, ia pun terheran-heran kenapa pada setiap tahunnya banyak orang bangsa Arab datang ke daerah Hijaz. Dia pun terus memikirkan hal tersebut. Lalu terdengar oleh ia, orang-orang Arab itu ternyata datang ke Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Ka'bah yang telah dibangun oleh nabinya Ismail dan Ibrahim. Lalu Abraha ini penasaran, gimana sih bentuk Ka'bah itu? Lalu dia dengar-dengar Ka'bah itu bentuknya biasa saja, hanya seperti bangunan biasa. Tetapi kenapa banyak orang yang mau beribadah di sana? Lalu Abraha pun membangun bangunan yang sangat besar untuk orang beribadah. Bangunan ini bernama Al-Qulais. Bangunan Al-Qulais ini begitu megah, besarnya jauh lebih besar dari Makkah. Saking megahnya, pintunya terbuat dari emas dan lantai pijakannya terbuat dari perak-perak, serta pondasinya terbuat dari kayu gaharu. Kayu gaharu, kayu termahal di dunia. Namun
orang-orang Arab masih saja beribadah di Makkah. Ini pun membuat Abraha sangat geram. Puncak kegeramnya, puncak amarahnya terdapat pada ketika orang-orang menghina bangunannya. Ada seorang pria yang buang air besar di tempat ibadahnya tersebut. Dia pun marah dan mulai bersiap-siap untuk datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah bukan untuk bertamu atau segala macamnya, tetapi untuk menghancurkan Ka'bah. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib pun berkata, sesungguhnya ia tidak tahu dia sedang menghadapi siapa. Dia ingin menghancurkan apa. Sesungguhnya yang ia hadapi ialah Allah, dan yang ingin ia hancurkan adalah rumah Allah. Abdul Muthalib pun berkata seperti itu. Abraha pun tidak mempedulikannya. Dia pun mulai datang dengan 1000 pasukan gajahnya, dan di antaranya ada satu gajah besar yang dia tunggangi. Dari Yaman ke Mekah, ia pun berhenti sejenak di sebuah kota. Di kota tersebut, pasukan-pasukan Abraha mulai beraksi. Pasukan Abraha pun mencuri 200 ekor unta dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Lalu Abdul Muthalib pun datang ke kota tersebut, di mana tempat pasukan Abraha beristirahat. Ia pun berkata kepada Abraha, "Hei Abraha, kembalikan 200 untaku yang engkau telah curi." Lalu Abraha pun terheran-heran. "Hei engkau Abdul Muthalib, di sini kami datang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kotamu. Tetapi kenapa kamu memikirkan unta kamu tersebut?" Lalu jawab Abdul Muthalib dengan tenang, "Ka'bah itu ialah milik Allah. Jika engkau ingin menghancurkannya, maka urusannya bersama Allah. Tidak ada hak kami untuk menghakimi orang seperti dirimu. Cukup Allah yang memberikan hak. Cukup Allah yang memberikan penghukuman." Abraha pun tampak remeh, tetapi ia geram dengan perkataan Abdul Muthalib. Lalu dia berkata, "Ini, ambil untamu, pergi, aku muak dengan wajahmu." Lalu pergilah Abdul Muthalib tersebut. Ia pun mengevakuasi penduduk-penduduk Makkah. "Ayo kita pergi, Mekah akan diserang." Pada waktu itu juga Abdul Muthalib berdoa, "Ya Allah, kami telah melindungi diri kami, maka lindungilah rumahmu, lindungilah Baitullah, tempat ibadah kami." Ketika itu pula, melihat kota Makkah sudah kosong, Abraha pun berkata, "Sepertinya Makkah akan hancur pada hari ini." Ia pun mulai menggerakkan 1000 pasukan gajahnya. Dah. Lalu begitu lama sampai mereka ingin di depan Ka'bah, di depan kota Makkah. Gajah mereka pun berhenti. Gajah mereka tidak ingin bergerak. Dilucuti oleh Abraha, dipukul oleh Abraha, gajah pun tidak mau bergerak, melainkan gajah itu berputar-putar saja. Lalu
datanglah Tayran ababil, burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Batu panas tersebut dijatuhkan kepada pasukan-pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun hancur lebur, tidak tahu arah kemana. Ada yang berlindung di bawah gajah, namun naasnya ia dipijak. Ada yang berlari ke sana kemari, namun tetap terkena batu panas tersebut. Lalu Abraha pun menyesal karena telah menyerang Mekah. Itulah dia, kisah tentara bergajah ingin menyerang Makkah. Namun Allah tidak akan tinggal diam. Allah pun mendatangkan pasukannya. Dalam surah Al-Fil, kisah ini pun sudah dijelaskan. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah itu tidak ada yang bisa melawan. Dan di dalam surah Al-Fil Allah berkata, Alam Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, ketahuilah Muhammad apa tanggapanku terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al lahu kaidahum fi tadlil, sungguh aku telah membuat tipu daya mereka menjadi sia-sia. Jadi orang yang menipu Allah itu tidak bisa, hanya perlakuan sia-sia. Maka dari itu, inilah dia bukti kuasa Allah. Ketika Allah katakan kun fayakun, apapun akan terjadi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah ini dapat menjadi hikmah bagi kita semua. Sekian tausiah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.